Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab kesalahan seputar ibadah dan juga seputar akidah yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Pasal yang berikutnya, akhta'us safar, kekeliruan yang dilakukan di perjalanan atau ketika melakukan safar. Safar maknanya secara syariat berpindahnya atau meninggalkannya seseorang negeri yang dia tinggal di dalamnya kepada negeri yang dia tidak tinggal di dalamnya dalam jangka waktu yang tidak tertentu. Dan hal ini diatur dalam Islam. Safar pada asalnya perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Tetapi beberapa keadaan safar itu dilarang. Bahkan hukumnya bisa menjadi suatu perkara yang sampai derajat haram. Kita lihat pertama kata beliau, kekeliruan pertama safar yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah as-safaru lil khariji lisiyahati wa ma yusahibuhu min at-tadyi'il wajib wa isti'malil muharramat. Bepergiannya seseorang keluar negerinya hanya untuk alasan siyahah, tamasya atau berwisata. Bersamaan dengan itu dia menyertai perjalanannya dengan sesuatu yang meremehkan hal yang wajib atau menggunakan hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Hada minal munkarati dhahirah. Syekh Saleh Al-Utsaimin berkata, safar seperti ini bagian dari kemungkaran yang sangat nyata. Wal muharramatul wadihah, bagian dari keharaman yang sudah sangat jelas. Id as-safar lil biladi yudhiru fiha syirku wal fusuqu wa istikhlal al-haram awil muharramat. Lebih-lebih safar ke negeri itu adalah negeri yang dikenal tentang kesyirikannya, negeri yang dikenal terang-terangan berbuat syirik, kefasikan merajalela, menghalalkan yang haram, bukan perkara-perkara yang darurah dia lakukan. Ini safar yang salah. Karena kaum muslimin menuju ke sebuah negeri yang bisa membahayakan agamanya pada asalnya dalam syariat ini tidak boleh. Makanya saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, safar yang bisa mengancam agama ini seluruh para ulama tidak berbeda pendapat, hukumnya haram. Apalagi safar yang di dalamnya mengandung kemaksiatan. Kalau tadi dikhawatirkan memudaratkan, ini enggak, dia safarnya jelas-jelas safar itu tujuannya untuk maksiat. Misalnya dia pergi safar ke sebuah negeri untuk berbuat judi misalnya.
atau berzina. Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala menyebutkan, la yasluhu li rajulin fi safarihi ayyaksuda fiha al-ma'siyah yuqassiru salatahu. Tidak benar kalau seorang mukmin atau tidak diizinkan seorang mukmin itu ketika dia melakukan sebuah safar yang mengandung kemaksiatan bertujuan berbuat maksiat lalu dia menggunakan hukum-hukum safar di dalamnya, seperti misalnya mengqasar salat. Walhasil ikhwafillah rahimanillah, safar ke luar negeri yang negeri itu misalnya memburukkan kaum muslimin, ini menyebabkan kewajiban menjadi terlalaikan, tidak boleh bagi seorang muslim. Imam Al-Utsaimin ditanya hukum seseorang melakukan wisata ke luar negeri, maksudnya dari negeri muslim ke negeri yang tidak diperbolehkan syiar Islam di negeri itu. Beliau mengatakan tidak boleh safar ke negeri ini kecuali terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, musafir ini harus punya ilmu agama yang kuat. Maka tidak pernah Nabi mengutus seseorang menuju ke sebuah negeri yang di negeri itulah negeri kafir, kecuali yang diutus oleh Nabi adalah orang yang berilmu. Misalnya Mu'adz bin Jabal atau sahabat Abu Ubaidah. Mereka orang-orang yang berilmu. Syarat yang kedua, mereka pergi ke negeri itu dalam keadaan urusan-urusan yang sifatnya darurat, tidak dijumpai di negeri muslim. Misal antum mempelajari satu cabang ilmu yang enggak ada di negeri muslim, ini boleh. Karena pada asalnya menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardu kifayah untuk ilmu selain ilmu agama. Kemudian yang ketiga, tidak dilarang di negeri itu dia melakukan syiar-syiar Islam. Salat misalnya, bagi wanita memakai penutup aurat. Kalau safar ke sebuah negeri di mana mereka diperintahkan menanggalkan jilbab, laki-lakinya tidak boleh melakukan salat di tempat umum, membaca Quran di tempat umum tidak boleh, safar ke negeri ini hukumnya haram. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ketika kita memasuki sebuah negeri yang ibadah kita menjadi terhambat, ini tidak boleh. Baik, kita ringkas. Yang kedua, kekeliruan yang berikutnya adalah mawadatul kuffar wa tashabbuh bi af'alihim wa aqwalihim. Sebagian kaum muslimin pergi ke negeri kafir lalu mereka berkasih sayang dengan orang kafir. Bahkan tidak jarang di antara mereka meniru tingkah lakunya orang kafir. Serta mereka yang tadinya cara berbicara yang santun berubah mengikuti gaya bicaranya orang kafir. Padahal Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat bisa berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, membenci Allah dan Rasulnya. Kalau permasalahan muamalah boleh, jual beli, berbicara dengan orang kafir, mendakwai orang kafir boleh. Akan tetapi berkasih sayang yang mananya membela mereka itu enggak boleh. Sampai Allah mengatakan walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak mereka sendiri. Berarti ayat ini tegas, kaum muslimin tidak dibenarkan berkasih sayang dengan orang-orang kufar. Fal mawaddatul kafirina tunafiyal iman. Kata beliau, berkasih sayang dengan orang kafir itu bisa menghapuskan keimanan yang dimilikinya. Na'udzubillahi min dzalik. Imma kullah au kamalahu. Boleh jadi hapusnya iman secara keseluruhan atau menghapuskan kesempurnaan iman, yaitu imannya enggak sempurna yang dimiliki. Naam kadzalik.
Wal wajibu an taqta'a ala'iqa mawadatahum li'anna a'da Allahi wa syara'ahu wa dinahu la yuhibbum wa la yuwaddum man ahabba Allah wa rasulah. Berarti seorang muslim wajib memutuskan kasih sayangnya kepada orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir yang nyata-nyata mereka itu agamanya, tingkah lakunya, semua yang mereka lakukan tidak mungkin menampakkan tanda-tanda kecintaan kepada Islam dan orang Islam. Adapun menyerupai mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka samalah dia dengan kaum tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dan juga dikeluarkan Imam An-Nasa'i, seorang sahabat melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna kuning kunyit, pakaian yang dicelup dengan warna kuning kunyit. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Ta'al wala talbis hadzal labsa innaha min sa'airil musyrikin." Jangan pakai pakaian ini lagi, karena pakaian ini merupakan lambang-lambangnya orang musyrik. Maka Nabi melarang meniru mereka. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, Nabi melihat ada seseorang memanjangkan kukunya sampai panjang, lalu memanjangkan rambutnya. Maka Nabi SAW menyebutkan, "Fala tusbihul majus." Jangan kamu ikuti dan serupai orang Majusi. Karena Majusi itu suka memanjangkan rambut melebihi apa? Pundak, suka memanjangkan kuku. Anas bin Malik berkata, "Rakhasa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi memberikan kepada kami rukhsah memanjangkan kuku itu maksimal 40 hari. Sebulan lebih dikit. Jadi kalau kukunya panjang sudah sampai 2 bulan panjang, itu enggak pantas kaum muslimin seperti itu. Karena menyerupai orang-orang kufar, Majusi. Wallahu a'lam bishawab. Pada hari ini kita menjumpai kaum muslimin ikut-ikutan gaya bicaranya orang-orang kafir. Saya tidak mengatakan berbahasa. Kalau berbahasa enggak ada masalah, karena memang Allah yang menciptakan manusia memiliki bahasa yang berbeda-beda. Cuma masalahnya adalah cara dan gaya bicara. Kadang mengikuti gaya bicaranya orang kafir. Bapak bisa menjumpai sebagian orang-orang kufar itu cara bicaranya memang agak berbeda. Kalau anak muda sekarang mungkin menyebutnya gaya bicara apa namanya? Ngerap gitu Pak ya. Ngerap atau ngeref. Tolong saya diluruskan kalau salah ya. Jadi ngomong itu enak saja, tiba-tiba digaya bicarakan tangannya, model tangannya begini, begitu, Masya Allah ya ikhwah. Islam gak pernah mengajarkan seperti itu. Biasa memanggil ya akhi diganti apa? Kan biasanya akhi, saudaraku, diganti apa? Itu dia. Bro, om bro atau mas bro begitu ya. Kan begitu. Ya, saya tidak mengatakan dilarang, tapi kan ada yang lebih baik. Akhi itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu sesungguhnya mereka bersaudara. Allah yang memberikan kita gelar bersaudara. Kenapa kita enggak panggil ya akhi, saudaraku? Maksudnya Ustaz, brother atau brother toh? Iya, singkat jadi apa? Bro begitu. Itu mungkin maksudnya begitu. Ya tapi enggak masyhur di kalangan kaum muslim. Selama masih bisa dipanggil akhi, akhi lah lebih baik. Ya, nam kadzalik. Atau kalau ukhti. Kalau wanita apa? Ya ukhti. Nah, ini manusia guys itu apa sih? Guys, ini kan niru-niru orang kufar. Enggak ada kebanggaan mengucapkan kalimat ini, enggak ada ya kafillah. Lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Umar ketika mau pergi melaksanakan manasik, Nabi mengatakan, "Ya Umaru la tansa ikhwanakum." Jangan lupakan saudaramu. Nabi kadang-kadang memanggil Abu Bakar dengan berkata, "Ya ukhayya," saudaraku tercinta. Fahim? Nah, kadzalik. Sehingga Anda jumpai ada orang yang tadinya biasa-biasa saja, sebelum berangkat ke negeri kafir sukanya baju koko, gamis, celana yang lebar,
pulang dari negeri kafir berubah. Baju kokonya nggak ada lagi, pakai baju yang ketat, celana yang lebar nggak ada lagi, jadi celana apa? Jeans yang ketat. Nggak ada lagi celana cingkrang bagi mereka, nggak dikenal lagi sama mereka. Yang tadinya sebelum berangkat, maaf, saya tidak sedang membicarakan permasalahan hukum jenggot, tapi kita mengakui jenggot termasuk ajaran Islam. Sahih? Sebelum berangkat ke luar negeri pakai jenggot, tapi pulang dari luar negeri habis jenggotnya semua, dia cukur untuk mengikuti gaya mereka. La haula wala quwwata illa billah. Ini rusak. Safar seperti ini keliru ya ikhwan fillah. Salisan, yang ketiga, tarkud dakwah ilallahi bil biladil kafirah wa idharul islami wa mahasinahu. Kadang seorang muslim ketika berada di negeri kafir, dia bersikap sungkan, lalu enggan mendakwahkan agama Allah kepada orang kafir. Menampakkan ciri-ciri keislaman merasa malu, dan menampakkan kebaikan Islam mereka malu. Memang ada jenis manusia seperti ini. Mereka malu membawa Quran. Mereka malu kalau seandainya dia melihat sesuatu dia mengucapkan Masya Allah. Mereka malu ketika datang waktu sholat mereka mengumandangkan adzan. Mereka malu kalau seandainya berkumpul dengan manusia, cara makan kaum muslimin itu duduk, karena mereka makan berdiri, kita menyesuaikan diri dengan mereka. Mereka malu-malu dengan Islam. Jadi keliru. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dalam riwayat Imam Abu Dawud, beliau memasuki daerah kekuasaan Romawi. Mana itu? Filistin. Saat itu manusia berbahasa dengan bahasanya Romawi. Begitu kaum muslimin menguasai Romawi dan memasuki Romawi, maka Umar mengatakan alaikum bil arabiyyah li'anna hadzal din bil arabiyyah. Atas kalian berbahasa Arab karena agama kalian ini bahasanya bahasa Arab, Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab. Maka Anda lihat sekarang Filistin bahasanya apa? Arab. Jadi di mana kaum muslimin masuk, bekas-bekas Islam itu tampak. Dahulu Anda pasti mengenal Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Orang mana ya, Pak? Ibnu Hazm itu orang mana? Ada yang bisa menjawab apa? Orang mana? Andalus. Di mana Andalus itu? Eropa. Iya. Daerah Eropa. Bahasanya bahasa apa ya? Bahasa Eropa. Tapi apakah Ibnu Hazm berbahasa Eropa? Apa bahasanya Ibnu Hazm? Bahasa Arab. Dan memang ketika itu orang-orang di Andalusia bahasa yang dipakai bahasa Arab, enggak pakai bahasa selain Arab. Saya tidak mengatakan wajib berbahasa Arab, tapi seharusnya kaum muslimin di mana saja dia masuk, dia mewarnai bahasanya. Mewarnai negeri itu dengan Islam. Coba Bapak perhatikan di negeri kita, bahasa kita Melayu, tapi jujur kita akui warna Islam dalam bahasa Melayu banyak sekali. Alaysa kadzalik? Warna Islam dalam bahasa Melayu sangat banyak. Nah, kadzalik. Kemudian ihfillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Bukhari dari mana? Bukhara itu di mana? Daerah Rusia. Rusia di mana? Eropa. Bahasanya bahasa apa Imam Bukhari? Arab. Dan mewarnai di sekelilingnya dengan bahasa Arab, yakni bahasa Islam, bahasa kaum muslimin. Sehingga di mana saja kalau kita melihat rekam jejak para ulama masuk ke sebuah negeri, maka jejak Islam itu tinggal di sana. Tapi sekarang dibalik, kaum muslimin mereka datang ke negeri-negeri kufar, mereka enggan mendakwahkan kalimat-kalimat tauhid. Mereka enggan menampakkan kebaikan-kebaikan Islam. Dahulu orang masuk berbondong-bondong ke dalam Islam karena melihat pedagang Islam itu jujur, akhlaknya baik, cara berbicaranya santun, jual belinya terhormat. Mereka masuk Islam. Masya Allah, la quwwata illa billah. Fa idharud din min suruti ibahati safari ila biladil musyrikin. Bahkan perlu dicatat, kata beliau, mampu menampakkan agama merupakan salah satu syarat diperbolehkannya seseorang pergi meninggalkan negerinya menuju negeri kafir. Kata beliau, syarat kita boleh safar ke negeri kafir itu menampakkan agama kita. Menampakkan agama kita. Minimal kalau kita bertemu dengan muslim, kita mengatakan hadanallahu wa iyyah,
semoga Allah memberikan aku dan engkau hidayah. Dia akan bertanya, apa maksud ucapan engkau? Kita jelaskan Islam. Demikian. Faman lam yaqdar ala dzalika falaysa lahu safar. Barang siapa enggak sanggup sebelum dia berangkat, dia yakin dia enggak bisa ini menampakkan keislaman di negeri itu, maka dia enggak boleh safar, kata beliau. Jangan safar ke negeri itu. Wal muslimu mutalabun bi ikmali dinihi aw mutalibun bi ikmali dinihi wa ziyadatan imanahu bi da'wati ila Allah wa idharu islami haitsu kana. Muslim itu dituntut untuk senantiasa keimanannya bertambah atau menyempurnakan keimanannya dimanapun dia berada dengan cara mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla. Akhi fillah, kaum muslimin di zaman Nabi disebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi setiap kaum muslimin akan berkata, ha ana muslim. Ini loh saya muslim. Ta'alau ila kalimatin sawa'un bainana wa bainakum alla na'budu illa iyyah. Ahlul kitab, kemari. Kamu dengan kami menuju satu kalimat yang tidak berbeda. Janganlah kita menyembah kecuali Allah. Itu di negeri kafir, Pak. Harus begitu. Kita di negeri kita ini punya tetangga non muslim aja, kadang kita malu-malu dan sungkan-sungkan terhadapnya menampakkan Islam. Sampai akhirnya terpaksa kita menjual akidah kita. Naudzubillah min dzalik. Sebagian orang menjual akidahnya dengan apa? Misalnya mengucapkan selamat hari raya mereka. Ya kalau Natal mereka berkata selamat Natal. Untuk berkata kepada mereka, agamaku mengajarkan kepadaku, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakan hai Muhammad, Allah itu ahad, Allah tempat bergantung, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka aku tidak bisa mengatakan kepadamu selamat Natal. Kita kadang mengucapkan ini kepada mereka masih sungkan. Kalau enggak tetangga, atasan biasanya begitu, Pak ya. Kalau enggak atasan, relasi lah. Ada relasi, teman kerja, teman bisnis. Akhirnya karena kita sudah berhubungan bisnis dengannya, mau enggak mau kita sungkan berkata selamat Natal. Padahal enggak boleh. Kita mengucapkan selamat Natal itu enggak boleh. Hukumnya makruh atau mubah? Hah? Haram? Antum yakin haram? Haram. Mengucapkan kalimat selamat Natal itu hukumnya haram, enggak boleh. Sama dengan memberikan pengesahan bolehnya mengatakan Allah punya apa? Anak keturunan. Kalau kita di negeri kita aja belum berani mengatakan ini kepada mereka, atau belum berani menolak orang untuk berkata tidak mengucapkan selamat Natal. Di negeri kita aja belum berani. Ngapain kita ke luar negeri? Yang di negeri itu lebih banyak kekuatan mereka. Maka kalau safar menampakkan agama tidak dilakukan, menampakkan kebaikan Islam tidak dikerjakan, sebaiknya ditunda safarnya. Yang keempat, taswihu sum'atal muslimina bi af'ali saynati yata'allaqu biha ba'dul muslimina fil kharij. Termasuk kesalahan yang berikutnya, kadang kaum muslimin ini tidak malu menodai citra Islam dengan cara berperilaku yang buruk di negeri orang. Mencuri di negeri orang, menipu di negeri orang, membunuh di negeri orang, datang ke negeri orang lain membuat kerusakan. Ini merusak citra Islam. Bandingkan dengan Nabi ketika memerintahkan kaum muslimin hijrah pertama kali kemana, Pak? Habasyah. Habasyah itu negerinya siapa? Nasrani, Ahlul Kitab. Kemudian dengan takdir Allah, rajanya masuk ke dalam agama, tapi mayoritas di sana orang-orang Nasrani. Akhlak kaum muslimin di sana baik, diterima baik oleh mereka, maka kaum muslimin membalas kebaikan. Contoh balasan kebaikan Nabi, tidak pernah kita dengar sejarah Nabi menyerang negeri Ethiopia, enggak pernah. Atau negeri Habasyah maksud saya, enggak pernah. Dan kaum muslimin berbuat kebaikan sampai rajanya pun ikut masuk Islam walaupun tidak menampakkan apa? Keislamannya. Sayang sebagian kaum muslimin justru memalukan kaum muslimin, bikin bom bunuh diri. Naudzubillah. Merampok dengan alasan harta fai. Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Fal muslimu qudwatun. Muslim itu yang sejati bisa jadi teladan. Muslim yang sejati itu bisa jadi teladan. Saya membaca di sebuah situs
orang-orang pendeta Nasrani garis keras di Rusia memuji seorang supir taksi muslim. Memuji seorang supir taksi muslim ketika dia menolong seorang wanita mengantarkan sebuah tempat, kemudian dia tidak mau dibayar. Dia mengatakan, aku lakukan ini bukan mencari penumpang, niatnya menolong. Maka pendeta ini memuji dengan mengatakan kejayaan dunia ini akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dia memuji Islam. Dia melihat satu tingkah kebaikan orang muslim. Mestinya begitu. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Mu'adz bin Jabal orang Yaman banyak masuk ke dalam Islam ketika itu? Bukan sekedar ucapan Mu'adz berkata, "U'budullaha wahda wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah saja, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tidak, tetapi Mu'adz menampakkan akhlak yang baik. Bukankah kaum musyrikin banyak yang masuk Islam di zaman Nabi ketika melihat akhlaknya Nabi. Jadi muslim itu qudwah. Di mana saja dia berada, dia qudwah. Sekarang kan tidak, ikhwan. Sekarang ini kalau kaum muslimin datang ke sebuah rombongan kaum kafir, pasti orang kafir panik. Panik enggak, ikhwan? Antum jenggotan, celananya cingkrang, enggak pernah senyum, datang ke mereka. Itu panik mereka. Karena dikira orang-orang semodel ini tukang apa? Nah, tukang bikin kerusakan. Tidak, kaum mukminin itu mendatangkan ketenangan. Nabi SAW bersama rombongan para sahabat dalam riwayat Imam Muslim melewati suku Ghatfan. Ada seorang wanita yang memandangi rombongan ini, lalu dia berkata, "Falamma ra'aitum minhum rajulan." Di antara mereka ada seorang lelaki yang aku lihat perkataannya ditaati, tindakannya diikuti. Summa sa'altu ahadun minhu. Aku bertanya salah satu di antara mereka, "Man huwa?" Siapa dia? Qala innahu Muhammad. Dia itu Muhammad sallallahu alaihi. Summa qalat hadhil mar'ah bi syahadatain. Kemudian dia mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Cuma lihat tingkahnya Nabi. Subhanallah. Islam itu menenangkan. Wallahi ikhwati. Nah, kadalik. Kemudian yang berikutnya khafillah, yang kelima di antara kesalahan di dalam safar adalah yakni ad-da'watu ila safari ila al-khariji wa sana'u al-biladil kufari wa afalim. Sebagian kaum muslimin kadang-kadang mereka ngajak orang untuk justru berpesiar ke luar negeri. Kemudian setelah itu dia puji-puji negeri kafir. Lalu dia nyindir-nyindir negeri Islam. Bukan dalam rangka nasihat, tapi benar-benar untuk membanding-bandingkan. Beda di negeri ini. Negeri ini walaupun kafir, bersih, taat lalu lintas. Ini di negeri orang muslim, pesantrennya jorok, ininya kumuh. Dia dalam rangka memburukkan. Dia bukan dalam rangka menasihati, bukan dalam rangka maksudnya seharusnya muslim harus lebih dari mereka, bukan. Tapi dia dalam rangka untuk meninggikan orang-orang kafir, lalu menghinakan orang-orang muslim. Ini salah. Akhirnya rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka berkata bahwasannya kaum muslimin itu jorok, kita katakan iya sebagian mereka. Kalau mereka mengatakan bahwasannya kaum muslimin itu mereka lemah, enggak teratur, kita katakan mungkin iya. Tapi kalau mereka mengatakan bahwasannya kaum muslimin hina karena sebab itu, kita katakan tidak. Sama sekali tidak. Karena apa yang tampak belum tentu sesuai dengan apa yang baik. Kebaikan, keindahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa in ta'ajjabtum ilaihim, walaupun kamu merasa heran dan kagum dengan mereka, fala syai'a alaihim, sebenarnya di sisi Allah mereka itu enggak ada apa-apanya. Akhirnya itu tidak terjadi di zaman kita saja, di zaman Nabi. Ketika utusan Nabi diutus ke Romawi, dihina. Orang yang kayak begini, orang yang pengikutnya adalah orang fakir, orang yang pengikutnya adalah orang miskin, orang yang jorok. Ini kan yang harus diikuti, begitu. Dihina kaum muslimin, tapi dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan itu bukan karena yang tampak. Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguh Allah tidak memandang ke dalam jasad, Allah tidak memandang kepada jasad dan harta kalian, tapi Allah malah memandang ke dalam hati kalian, dan Allah juga memandang kepada apa yang kalian amalkan. Ini yang paling penting. Tapi bukan berarti terus kemudian kaum muslimin tetap mempertahankan kejorokannya dan kekumuhannya, bukan itu yang saya maksud.
Kesalahannya adalah sebagian orang kafir membanggakan ini, justru ngajak orang lain safar ke negeri-negeri kafir, mempromosikan negeri-negeri kafir. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan," barang siapa dia mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, baginya pahala kebaikan dan pahala orang-orang yang mengikuti dirinya, la yanqusu dzalika min ujurim syai'a, tidak mengurangi pahala-pahala orang yang mengikutinya sedikit pun juga. Kita mendakwakan kebaikan. Kalau bapak-bapak pergi ke Haramain, bapak ceritakan negeri haram, lalu membuat kaum muslimin yang lainnya ikut ingin pergi ke negeri haram, dan mereka berangkat karena sebab cerita bapak-bapak, cerita kita dapat pahala orang itu yang datang ke negeri Haramain, ke Mekah dan ke Madinah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'a ila dhalalatin," barang siapa dia menyeru kepada kesesatan, kerusakan, kana alaihi minal ismi, baginya dosa kesesatan dan kerusakan, mislu asami man tabi'ahu, sama juga mendapatkan dosa-dosa orang yang mengikutinya, la yang kusudalika min asamim syai'at, tidak mengurangi dosa pada orang yang mengikuti perbuatan jeleknya itu sedikit pun. Kalau kita misalnya mendakwakan ke negeri A, ke negeri B, lihat menara ini, lihat bendungan ini, lihat ini, lihat itu, lihat begini, sehingga orang tertarik, ketika dia sampai di sana dia berbuat maksiat. Karena sebab apa yang kita telah lakukan tadi itu, kita ikut menanggung dosanya. Itu kalau satu orang, kalau ribuan, kalau jutaan, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha." Barang siapa melakukan sebuah jalan hidup yang jelek, lalu jalan hidupnya diikuti oleh orang lain, dia menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya. Dia menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya, wala yanqusu min auzarihim syai'a, tidak dikurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Dosa semua orang itu ditanggung sama dia, karena dia yang menunjukkan jalan kesesatan itu. Kan mungkin sebagian orang menceritakan tamasya ke Texas, di sana ada tempat perjudian bebas begini, lalu orang datang benar berjudi, dia berdosa, yang ngajak itu berdosa. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka saudara kaum muslimin, kalau safar seperti ini, ya jelas dalam Islam hukumnya terlarang. Yang terakhir, ini kebiasaan wanita muslimah, keliru dalam safarnya. Satu, meremehkan berangkat tanpa mahram. Kadang-kadang wanita safar tanpa mahram, setelah mereka dapat musibah baru mereka sadar, baru mereka menyadari, oh iya ternyata mahram itu penting. Kan Nabi sudah mengingatkan, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Wanita tidak boleh melakukan safar kecuali ditemani oleh mahramnya. Berapa banyak manusia meremehkan ini. Naik haji tanpa mahram, alasannya kapan lagi? Berangkat umroh tanpa mahram, alasan mereka kan usianya sudah tua. Dia pikir setan gak doyan sama wanita tua, padahal setan juga doyan dengan wanita tua. Nah, kadang alasan yang lainnya kan sudah dimahram sama pihak travel, dimahramkan. Kan tidak benar memahramkan manusia kepada manusia yang lainnya tanpa bimbingan syariat. Karena pemahraman hanya bisa dengan cara rahim, dengan cara pernikahan, atau dengan cara apa? Susuan. Kan begitu yang bilang. Enggak ada surat mahram jadi mahram, itu enggak ada. Ini mengada-ngada dalam agama. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, wanita itu kadang-kadang meremehkan berhijab. Saya menyaksikan Bapak, naudzubillah, ini jangan ditiru ibu-ibu ya. Berapa banyak wanita-wanita dari negeri Arab datang ke negeri ini, di negeri kita ini, berangkat dari Arab mutahajjibat, pakai penutup aurat, sampai di Jakarta, keluar dari hotel, nggak bisa lagi nggak bisa lagi dibedakan antara dia ini mutahajjibat, kafirat atau muslimat, nggak diketahui kalau dilepas semua jilbabnya. Saya sebutkan ini karena saya pernah menjadi guide salah seorang turis dari Saudi, datang ke Indonesia, kita antar ke hotel pakai pakaian penutup aurat sempurna. Begitu dia turun, saya nggak kenal lagi. Dia panggil saya, Abdurrahman, ayo kita berangkat. Anda siapa? Saya nggak kenal. Karena yang laki-laki jenggotnya dicukur, bajunya ganti yang ketat, yang perempuan nggak pakai penutup aurat sama sekali, maksudnya nggak pakai jilbab, rambutnya terurai dan sebagainya. Saya nggak kenal dengan dia.
Ini kenyataan dan ini menganggap hal yang biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi manusia di Saudi sama juga dengan Allah yang mengawasi di Indonesia, ikhwah. Allah yang mencabut nyawa manusia di Saudi sama dia juga yang ingin menghendaki manusia itu tercabut nyawanya di Indonesia. Enggak dibedakan. Allah yang mengatakan aamintum man fis sama, apakah kamu bisa merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Langit di Saudi sama dengan langit yang ada di Indonesia ini. Penguasanya Allah Azza wa Jalla. Maka nggak pantas kalau wanita-wanita kemudian dia safar artinya bebas. Di Indonesia pakai jilbab, tiba-tiba ke Amerika buka jilbab. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, kadang mereka ketika safar perjalanan menuju ke sebuah negeri berdandan, bersolek dengan solekan jahiliyah. Gelangnya 2 kilo dibawa semua gitu misalnya. Kalungnya yang biasanya ditutup pakai kerudung ditaruh di luar. Insyaallah la quwata illa billah. Brosnya yang dibeli 5 dipasang semua mungkin begitu. Atau mereka pakai jilbab tapi dikasih sesuatu yang bisa menarik perhatian, di kepalanya dikasih burung merak. Atau semisalnya. Atau mereka pakai jilbab tapi membawa sesuatu yang kira-kira kalau lewat orang bisa melihat, oh si fulan itu tampil beda. Padahal Allah mengatakan wala tabarrajna tabarrujil jahiliyatil ula. Janganlah kamu bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa dahulu. Ibu-ibu kalau safar ingat Nabi kita mengatakan innal mar'ata aurat idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu aurat, maksudnya bisa menimbulkan fitnah. Bila wanita keluar dari rumahnya, setan akan menghiasnya dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Anda jumpai Pak, wanita itu kalau keluar rumah bagaimanapun bisa menimbulkan fitnah. Walaupun cuma jempol kakinya. Maaf. Walaupun cuma jempol kaki, itu menimbulkan fitnah. Maka wanita hati-hati kalau safar. Jangan bersolek. Kesalahan yang lainnya berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Kadang safar ditemani oleh supirnya, Pak. Dari Balikpapan ke Samarinda ditemani supirnya. Supirnya bukan mahramnya. Bukan keluarganya, bukan adiknya, bukan sama sekali mahramnya. Ya supir yang bukan, ya ini lelaki ajnabiyah. Dia safar ke Samarinda atau ke tempat yang lainnya, dia dianggapkan sudah seperti saudara. Ya ikhwati, la yakhluwanna rajulun. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan. Laisa ma'adhi mahramin, yang tidak ada hubungan mahram pada keduanya illa salisuma syaitan, kecuali yang ketiganya adalah itu pintu setan dibuka. Ini enggak boleh. Yang terakhir ikhwati rahimanillah, sebagian kaum muslimah mereka tidak merasa khawatir dengan gangguan orang-orang kafir. Jadi mereka safar ke negeri kafir, lalu mereka tidak merasa khawatir dengan gangguan orang-orang kafir. Seminimal-minimalnya mereka menjadi orang yang bersikap lunak terhadap kekufuran. Dan ini jelas sebuah kekeliruan. Ya, apa ya nih? Sebagian wanita-wanita muslimah mereka membuat cemburu suami-suami mereka. Berkumpul dengan orang-orang non-muslim, berbicara dengan layaknya orang-orang yang tidak mengenal agama. Ini kekeliruan. Ini adalah sesuatu yang singkat dari perkara-perkara kekeliruan di dalam safar. Walhasil ini kekeliruan dari segi akhlak, belum kekeliruan dari segi ibadah. Seperti sebagian orang safar tidak mau mengqashar salat. Padahal hukum mengqashar salat dalam safar apa ya, kawan? Hukum mengqashar salat dalam safar pendapat yang rajih wajib. Atau sebagian kesalahan yang lainnya dalam masalah ibadah, memaksakan berpuasa. Padahal berpuasa di perjalanan yang membuat tubuh menjadi lemah, itu tidak disukai oleh Nabi. La khaira as-shaumu fis safari. Tidak baik kata Nabi memaksakan puasa di perjalanan yang bisa melemahkan tubuh. Dan belum hal-hal yang lainnya lagi. Saya rasa ini dulu yang mampu saya sampaikan di antara hal-hal yang keliru dalam permasalahan safar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, ikhwan fillah, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang diberkahi, hujah yang membela kita di yaumil qiyamah. Semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah. Jika tidak di dunia, semoga dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.